Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik sahabat-sahabat dari IHP, kali ini Minjar lagi bersama dengan Ustadz Dr. Zainal Abidin yang pada hari ini akan membahas suatu bahasan yang sangat menarik terkait dengan dam ketika sedang berhaji. Tanpa berlama-lama, kita langsung tanya aja ke Ustadz Dr. Zainal Abidin. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Ustadz, Ya, kan sebentar lagi, kurang lebih 6 bulan lagi, ya, musim haji akan kembali nih Ustadz. ya, Cuman ya, kan persiapannya sudah dimulai mulai sekarang. ya. Nah, banyak jamaah, terutama yang masih awam, itu bertanya-tanya Ustadz tentang dam dalam berhaji. Apakah itu wajib? Dan sebab musababnya itu kenapa ada dam itu Ustadz? Baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Baik. Jadi, dam itu pembayarannya ada dua mekanisme, yaitu dari sisi prosedural dan dari sisi syariat. Syariat, siap. Tentang masalah kaitannya dengan prosedural itu sangat teknis dan sangat simpel. Pemerintah Saudi sudah melarang pembayaran dam tidak melalui pemerintah atau lembaga resmi yang ditunjuk. Artinya sekarang beli kepada pedagang langsung ke pasar atau perantara yang tidak resmi itu dilarang. Adapun secara syariat, dam itu dari kalimat darah artinya. Jamak dari jamaknya itu dimaun ya atau dimau. Dam yang jamaknya itu dima, darah yang dialirkan oleh jamaah haji ataupun umroh karena beberapa faktor yang tidak lain adalah 5. Makanya macam dam itu ada 5. Yang pertama adalah damun nusuk, yaitu darah hewan, kambing, atau sapi atau unta yang dialirkan, yang disembelih karena konsekuensi manasik atau karena konsekuensi ritual manasik haji. Ritual manasik haji itu ada 3, ada tamattu, ada qiron, ada ifrad. Yang wajib itu hanya tamattu sama qiron, adapun ifrad itu tidak diwajibkan. Ini yang wajib. Satu jamaah haji adalah 1 kambing. Satu jamaah haji atau Ya, kambing? 1 jamaah haji 1 kambing karena konsekuensi dia memilih ritual manasik tamattu atau qiron. Ini jenis nusuk yang dia pilih. Kemudian yang kedua adalah damul fidyah karena denda. Orang yang memotong rambut, menghilangkan kuku, atau mengenakan minyak wangi, jadi akibat dari pelanggaran dia melanggar larangan-larangan ihram. Kemudian yang ketiga adalah damul jaza, yaitu konsekuensi dari dia melanggar hewan buruan, itu disebut dengan jaza. Karena nanti jaza itu harus melakukan penyembelihan setimpal dengan yang dia langgar. Makanya contoh kalau dia berburu hewan kijang, maka dia akan nyembelih sepadan dengan kijang ya kambing kan gitu. Kalau dia berburu dengan keledai liar, maka sepadan dengan keledai ya sapi dan seterusnya. Ada lagi namanya damul ihsor. Ihsor itu karena dia dicegat oleh musuh tidak jadi berangkat haji di suatu perjalanan. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Ini yang dasarnya adalah firman Allah, kalau kamu tertahan tidak bisa melaksanakan haji karena adanya satu peperangan, maka kamu wajib menyembelih hadyu. Wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Jangan kamu mencukur rambutmu sampai hadyu itu sampai pada tempatnya. Dan ini tidak harus di haram.
tertahannya di mana di situ dia menyembelih. Nah, kemudian yang keempatnya yaitu damul wat'i, yaitu menyembelih dam karena konsekuensi berhubungan intim dengan istrinya, suami istri ya. Kalau dia berhubungan intimnya sebelum tahallul awal, wajib menyembelih unta. Kalau dia setelah tahallul awal, sebelum tahallul sempurna, maka dia hanya wajib menyembelih kambing. Itu macam-macam hadiyu, ya. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, tadi Anda mau geser ke masalah dam yang pertama. Iya. Terutama kan masyarakat Indonesia kan itu banyaknya melaksanakannya haji tamattu. Nah, terkait dengan dam yang pertama itu dilaksanakannya apakah sebelum keberangkatan atau bagaimana Ustaz? Ya, di sini tidak boleh menyembelih dam kecuali pada tanggal di mana orang itu sudah berhari raya. Jadi tolong dicamkan, tidak ada sembelihan sebelum hari raya. Apapun bentuk sembelihannya yang sifatnya sembelihan nusuk, baik itu korban atau yang lainnya. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu harus disembelih pada waktu hari raya. Itu oleh karena itu kalau kaitannya dengan damun nusuk di sini ya tanggal 10, 11, 12, 13. Makanya orang yang berhaji ketika tanggal 10 itu dianjurkan untuk menyempurnakan 4 hal. Yang pertama adalah ramyul jimar, yaitu melempar jumrah aqabah yang jumlahnya 7 kerikil. Kemudian dilanjutkan dengan tawaf ifadah, ya, 7 kali tawaf, 7 kali sa'i. Kemudian yang ketiganya adalah tahallul, yaitu nyukur rambut. Nah, ini dia sudah melakukan tahallul sempurna, maka dianjurkan untuk apa? Menyembelih hewan damnya. Itu 4. Nah, kapan dia itu menyembelih? Sebaiknya dia telah menuntaskan perkara-perkara ini, kan gitu. Nah, apakah orang yang haji ada syarat tidak boleh memotong kuku dan yang lainnya? Tidak ada, karena dia sudah dilarang karena konsekuensi ihram. Karena orang karena ihram itu nggak boleh memotong rambut, kuku, jadi tidak atau larangan memotong rambut, kuku dan yang lainnya itu tidak terkait dengan sembelihan, lebih terkait pada ihram. Gitu. Itu khusus haji. Kalau di luar haji memang kaitannya dengan korban. Makanya orang itu tidak boleh atau dianjurkan untuk tidak memotong rambut, memotong kuku sebelum korbannya disembelih. Kan gitu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, terkait dengan hewannya sendiri Ustadz yang disembelih, apakah itu memang diwajibkannya entah jantan atau betina Ustadz? Sebetulnya tidak ada keharusan ya, cuma afdhaliyah saja. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana telah disebutkan di dalam riwayat korban Rasulullah itu kabshan akron, yaitu kibas yang bertanduk, dan rata-rata yang bertanduk itu jantan. Kemudian yang kedua, takut kalau betina itu sedang dalam keadaan hamil, kan gitu, dan itu suatu hal yang bertentangan dengan rahmatnya Islam. Karena Rasulullah SAW sendiri di dalam masalah menyembelih hewan secara umum, bukan hanya kaitannya dengan korban atau manasik, bahkan secara umum, فَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ. Ketika kamu menyembelih, maka perbaikilah sembelihan kamu. Dan termasuk perbaikan sembelihan adalah kita tidak boleh menyembelih kambing dalam keadaan hamil. Itu ya, wallahu a'lam bishawab. Berarti kalau misalkan kita mau menyembelih yang betina pun, sekalipun itu bisa kita jamin bahwasannya si hewan tersebut tidak sedang dalam keadaan hamil, itu ya nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi rata-rata yang disiapkan oleh para pedagang atau yang disembelih oleh lembaga atau pemerintah yang mengurus dam itu rata-rata adalah jantan. Untuk kisaran usianya tuh memang ada secara syariat atau ditetapkan? Ya ada, kalau kibas harus kalau hewan hewan biasa, kalau dikatakan kambing Jawa itu
harus berumur lebih dari 1 tahun. Nah, itu kalau domba boleh kurang dari 1 tahun, 8 bulan sampai 1 tahun lah, karena itu sudah mulai bongsor lah, mulai gede. Kalau sapi 2 tahun, kalau unta 3 tahun, seperti itu ya kurang lebihnya. Baik Ustadz, sekarang Ana mau bergeser ke masalah haji nih Ustadz. Ya, Tadi kan nyinggung masalah haji tamattu dan haji kiron. Mungkin banyak dari jamaah-jamaah IHP sendiri itu ya, masih banyak yang belum tahu Ustadz. Perbedaan dari haji tamattu itu apa, haji kiron itu apa, dan kenapa justru banyak masyarakat Indonesia itu menjalankannya haji tamattu. Taib, tamattu ini atau jenis ritual manasik haji itu ada 3 tadi, tamattu. Kenapa menjadi pilihan banyak jamaah haji Indonesia? Pertama, karena madhab mereka adalah Syafi'i. Kemudian kita tidak sedang menganjurkan fanatis madhab ya, tidak. Tapi intinya, kalau yang saya rasakan, jenis manasik tamattu ini lebih fleksibel, lebih ramah, lebih nyaman. Kenapa? Karena di sana ada jeda antara ihram umroh dengan ihram haji, kan gitu. Jamaah haji Indonesia apalagi yang datang di awal itu awal-awal sekali, mungkin di antara mereka ada yang berangkat di awal Dzulqa'dah. Kalau pakai kiron cukup berat karena dia harus dalam keadaan ihram terus, kan gitu. Makanya lebih fleksibel dia itu pakai tamattu karena dia datang akhir Syawal atau awal Dzulqa'dah, dia melakukan ihram umroh dengan tawaf, sa'i, kemudian tahallul, cukur rambut, lalu bebas. Dia menggunakan pakaian biasa lagi, yang dilarang itu dibolehkan lagi, melakukan aktivitas seperti kehidupan biasa. Kemudian nanti tanggal 8 mulai ihram haji dari tempatnya yaitu Mekah. Nah itu nanti setelah ihram dari hotel, kemudian tanggal 8 menuju Mina untuk tarwiyah, lalu tanggal 9 untuk wukuf di Arafah, malam 10 berangkat ke tempat Muzdalifah untuk mabit di Muzdalifah. Kemudian paginya tanggal 10 itu lempar jumroh atau tawaf ifadah. Cuma jamaah haji Ibnu Hajar Persada biasanya melakukan tawaf ifadah dulu, karena itu akan lebih meringankan beban jamaah. Karena kalau ke Mina dulu lempar jumroh, kemudian keluar untuk tawaf ifadah, ini cukup berat. Berat dari sisi waktunya, tenaganya, dan tidak kalah pentingnya adalah beban fisik dan psikis mereka. Karena coba bayangkan dari mabit yang begitu capek, kena masuk angin mungkin karena nggak pakai tenda, kemudian lempar jumroh ke Aqabah ke Mina, lalu keluar aja itu bisa 7 jam. Nah balik lagi bisa 11 jam. Nah itu bisa lewat itu semua. Makanya jamaah kita dari Muzdalifah kita arahkan langsung ke Mekah. Stay di satu hotel terdekat, biasanya Anjum. Kemudian kita melakukan tawaf ifadah dengan 7 kali tawaf. Kemudian sholat, kemudian 7 kali sa'i, kemudian tahallul sekalian supaya sempurna. Ini namanya manasik tamattu itu. Kemudian yang keduanya adalah kiron. Kiron itu menyambungkan antara haji dan umroh di dalam satu niat. Kalau tadi itu masuk niat umroh dulu, setelah itu tahallul, nanti niat haji. Nah ini enggak, langsung niat labbaik Allahumma bihajjatin wa umratin au bi umratin wa hajjatin. Ya Allah, saya ingin haji dan umroh. Nah itu. Nah nanti datangnya dia itu tawaf sifatnya adalah tawaf qudum, ya, tanpa sa'i kan gitu. Kemudian setelah itu nanti ketika tawaf ifadah baru tawaf baru sa'i. Itu bedanya. Itu ya. Atau maaf, dia tawaf qudum kemudian untuk umrohnya kan sekaligus, tapi
kalau dia nanti mengakhirkan dibolehkan. Dia boleh tawaf sekaligus sa'i, tapi sekaligus nanti ketika tawaf boleh ya, tawaf kemudian sa'i. Nah ini perbedaannya antara tamattu dengan qiron. Jadi perbedaan signifikannya itu adalah dua. Dari sisi kalau tadi tamattu niatnya beda, kalau sekarang qiron satu. Kemudian yang kedua, kalau sekarang tamattu itu 2 kali tawaf, 2 kali sa'i. Kalau di sini sekali tawaf, sekali sa'i. Tawaf yang pertama itu cuma tawaf kudum saja, gitu ya. Ini soal kaitannya dengan manasik. Nah, adapun ifrad itu hanya niat haji saja. Dan ini berarti ketika dia itu datang tidak umroh, langsung masuk ke niat, masuk ke Mina tarwiyah, kemudian wukuf di Arafah, kemudian mabit di Musdalifah, lalu lempar jumroh, nah tawaf ifadah gitu. Tapi seandainya tawaf ifadah kemudian sa'i. Tapi seandainya dia itu datang di awal, dia boleh tawaf kudum. Kemudian baru setelah itu dia masuk untuk melakukan ritual haji tadi. Nah, perbedaannya di sini ifrad itu tidak perlu membayar dam. Makanya Ibnu Abbas mengatakan bahwa ifrad ini hanya khusus untuk penduduk Mekah. Dan ini matching karena penduduk Mekah itu kewajibannya bukan menyembelih dam, tetapi menerima daging dam. Makanya kalau haji tidak nyembelih dam itu sangat cocok sekali. Oleh karena itu orang luar Mekah dianjurkan untuk tamattu sama qiron, orang yang Mekah asli atau orang yang mukim di sana sudah lama dianjurkan untuk manasiknya itu manasik ifrad. Wallahu a'lam. Baik Ustadz, karena kita juga waktunya terbatas Ustadz, kita mulai nge-review sedikit. Tadi kan udah ngebahas masalah dam, memang ada beberapa tingkatan dam, terus juga terkait masalah haji. Kenapa orang Indonesia itu masyarakat kita rata-rata itu menjalankan hajinya tamattu dan lain sebagainya. Mungkin terakhir nih Ustadz, kan porsi kursi haji juga sudah mulai keluar beberapa, ada nama-nama yang sudah keluar. Mungkin Ana tuh minta kiat-kiat dari Ustadz nih mempersiapkan ibadah haji yang kurang lebihnya 6 bulan lagi, bisa dimulai dari sekarang tuh, kira-kira apa aja yang harus dipersiapkan Ustadz? Persiapan utama pertama adalah niat dan mental. Jadi melatih hati untuk ikhlas. Sampai nanti pada labbaik Allahumma bi umratin la sum'ata wa la riya. Ya Allah, saya memenuhi panggilanmu untuk umroh dan haji tanpa ada sum'ah dan riya. Pengen didengar orang, dilihat orang. Itu nomor satu. Karena haji ini ada rentan untuk pengen dilihat orang, pengen didengar orang, pamer dan yang lainnya. Makanya tidak sedikit mereka pengen sekali dengan gelar haji tersebut untuk dipanggil, untuk diberikan gelar ya. Kemudian yang kedua adalah persiapan kesehatan, apalagi nanti ini agak sedikit adem, dingin, otomatis cuacanya nanti akan ada pancaroba. Walaupun bulan-bulan tersebut itu masih cukup nyaman buat orang Indonesia karena haji ini nanti jatuhnya adalah Mei Juni ya, walaupun gitu udah agak sedikit panas. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah olahraga ringan, jalan dan yang lainnya, dan menstabilkan kolesterol, asam urat, trigliserid ini. Gangguan utama sebetulnya orang batuk pilek itu bukan pemicu utama. Itu pemicu utamanya adalah trigliseridnya sedang naik, kolesterolnya sedang naik, asam uratnya sedang naik, maka rentan untuk kena penyakit pilek dan batuk. Adapun pemicu yang kedua batuk pilek itu biasanya adalah cuaca, kemudian makannya dipicu minumnya dingin, atau mungkin anggur yang seri sehingga akan terjadi radang. Itu semua aja dilatih ya, terutama banyak meminum vitamin C gitu ya. Kalau di sana kalau saya sarankan
sering makan jeruk sankis itu sangat bagus untuk daya tahan tubuh daripada kita itu mengkonsumsi vitamin C. Karena di samping alaminya. Itu kesehatan dijaga. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah mengikuti manasik secara rutin dari awal sampai akhir. Karena bimbingan manasik itu ada yang sifatnya teknis, ada yang sifatnya kesehatan, ada yang sifatnya memberikan satu pembekalan. Pembekalan bukan soal bagaimana melakukan ritual manasik itu secara benar, tetapi di sana ada pembekalan akidah, akhlak, sopan santun selama di tanah suci itu kita tekankan. Kemudian yang keempat yang tidak kalah pentingnya adalah nanti wajib mengikuti, ya harus mengikuti manasik offline yang kita nginep di sana, karena di sana ada simulasi, di sana ada finalisasi. Supaya kita berangkat itu sudah sempurna zahir batin. Lalu yang kelima atau yang keenam ya, yang ini adalah bekal. Pertama adalah bekal obat-obatan yang saya sarankan obat yang secara khusus saja yang dibawa. Adapun obat secara umum yang bisa dibeli di apotek mana saja, insya Allah itu akan kita bawa melalui dokter kita. Adapun obat-obat khusus yang kita mungkin tidak menemukan di Saudi itu dibawa. Kemudian nanti persiapan-persiapan lain biasanya adalah pakaian, ya pakaian itu cukup 12 helai ada yang paling banyak, nanti kalau kurang dicuci ya, jangan banyak-banyak. Kemudian pakaian dalam itu juga 12 setel, insya Allah cukup sampai kita itu pulang. Nah yang terakhir, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana kita nanti mengondisikan mental kita, pikiran kita, hati, perasaan kita untuk ta'awun 'alal birri wat taqwa, bisa tolong-menolong bukan hanya kepada kelompok kecil kita, kenalan kita, tapi jamaah secara umum, dan yang tidak kalah pentingnya adalah tolong-menolong dengan panitia. Karena panitia yang menyelenggarakan ini cukup padat, cukup banyak kegiatan yang harus ditangani, maka di sini koordinasi kecil saja, contoh mau pergi kemana, jangan sampai nanti potensi hilang lepas sehingga nanti panitia yang harusnya melakukan kerjaan lain harus mencari jamaah yang hilang, mau ke mall, mau kemanapun itu izin umpamanya minimal koordinasi lewat HP atau lewat sosmed yang kita siapkan. Saya kira itu hal-hal yang diperlukan untuk menjelang persiapan berangkat haji tahun ini insya Allah. Baik, syukron Ustadz buat waktunya. Alhamdulillah tadi dapat banyak sekali insight dari Ustadz, penjelasan terkait dengan dam, haji, sama terakhir juga persiapan haji buat para jamaah. Dan khusus juga buat para jamaah, Minjar mau ngasih informasi, setelah konten-konten ini bakal ada konten-konten selanjutnya bareng sama Ustadz ataupun bareng sama asatidz yang lainnya. Mungkin itu aja yang bisa Minjar sampaikan. Terima kasih sekali lagi buat para jamaah yang udah menyaksikan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.